Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha
النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
Di pagi hari ini saya insya Allah akan membawakan judul keutamaan sholat subuh, sholat berjamaah, ditambah dengan ayat-ayat pendukung untuk perintah melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, bacalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan laksanakanlah salat. Inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang betul-betul salatnya baik, sempurna, diterima oleh Allah, maka salat itu sendiri akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita sih dirasa gitu ya, kayaknya belum nyampe situ kayaknya ya, itu masih suka ngomongin orang. Mudah-mudahan Allah ampunin ya kekurangan kita ya, karena al-insan ma'al khata wa nisyan, kita tak lepas ya. Kita mohon terus kepada Allah agar kita dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wa aqimis shalah, kata Allah, dan laksanakanlah salat. As-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya salat itu adalah mempunyai keutamaan yang besar, termasuk zikir yang utama. Jadi salat itu termasuk zikir ya. Jadi zikir itu ada urutannya, pernah saya beberapa kali menyampaikan. Yang paling utama zikir itu adalah salat, kemudian membaca Al-Quran dan bacaan-bacaan yang lainnya. Itu zikir yang paling utama. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Jadi Allah itu sangat mengetahui. Kalau tadi di dalam surat Al-A'la ya, Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang dijaharkan ya. Jadi Allah itu mengetahui, walaupun disembunyikan di dalam hati yang paling dalam, Allah tahu apakah yang dijaharkan. Jadi kalau kategori lain, ikhlas itu belum tentu dia tidak disebut atau diumumkan, itu belum tentu. Bisa saja orang diumumkan tapi ikhlas, bisa saja orang nggak ngomong-ngomong ya, di dalam hati aja disimpan gitu, tapi dia tahu-tahu nggak ikhlas karena merasa di dalam hatinya dia paling dermawan, paling baik, paling bagus. Nah ini jadi jatuhnya tidak ikhlas. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi wa ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, dirikanlah sholat mulai tergelincirnya matahari ya, dari mulai maghrib tuh asar ya, ila ghasaqil lail, sehingga terbenamnya matahari ini, sehingga sampai ke malam. Wa qur'anal fajr, dan laksanakanlah sholat fajar. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi yang dimaksud sholat fajar di sini adalah sholat subuh ya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau sholat isya ya, kalau sholat isya, terus sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, itu malaikat hanya disaksikan oleh malaikat yang penjaga siang atau penjaga malam. Tetapi ketika sholat subuh, maka di situ pergantian shift ya. Kalau kata kita nih, kalau di kantor itu atau di pabrik, pergantian shift ya, jaga tugas. Jadi yang ganti malam itu dia masih ada, dan yang malaikat penjaga siang itu udah datang.
Jadi disaksikanlah di masjid kita ini, sholat subuh ini disaksikanlah oleh para malaikat, malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Itu subhanallah, keutamaannya sangat luar biasa. Jadi di suatu saat di akhirat, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malaikat ini akan bersaksi bahwa Bapak anu, Ibu anu, si fulan, dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dia belain tuh, ya, dibelain sama Allah ketika terdesak karena banyak dosanya seperti itu. Nah, dibelain oleh para malaikat. Ya Rob, dia sering sholat subuh berjamaah. Nah gitu. Jadi malaikat itu ngerubung, kalau kata bahasa Betawi ngerubung, belain ya. Nah, belain Pak Haji Parno gitu kan, ini sholat subuhnya rajin, nah itu seperti itu ya. Subhanallah. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sholat qobla subuh, nah ini ya, sangat luar biasa juga. As-sholatu raka'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah nih, sholat sunnah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sebelum sholat subuh khairum, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh kalau diibaratkan pahala, ya, kebaikan yang nanti akan dipetik oleh kita di akhirat, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sekarang ya pergi pagi pulang petang, kadang-kadang pulang lembur sampai tengah malam, itu nggak ada seberapanya dibandingkan qobliyah subuh ya. Tapi jangan begini pikirannya, wah saya udah dapat dunia dan seisinya, saya malas berusaha, enggak begitu juga ya. Nanti di akhirat banyak pahala, enggak begitu juga ya. Nah, tetap kita berusaha. Tetapi kata Rasul, khairum minad dunya wa ma fiha, qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana kalau telat datangnya ya? Cuma cukup 1 kali sholat nih, pas kita kira datang ke masjid, tahu-tahu tinggal 2 menit lagi dilihat di situ ada papan apa namanya di situ, apa namanya itu ya. Dilihat tinggal 2 menit lagi, sholat mana yang harus didahulukan? Qobliyah apa tahiyatul masjid? Bingung juga kadang-kadang kita ya. Oh, tahiyatul masjid ternyata. Karena ada hak kewajiban masjid ya. Jadi setiap kita datang jam berapapun ya, itu ketika kita datang ke masjid ada kewajiban kita sholat tahiyatul masjid. Bahkan di dalam satu hadisnya, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah, ada seorang anak muda datang ya, padahal khutbah sedang berlangsung, dia langsung duduk, maka Rasul langsung menyuruhnya, ya, laksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, walaupun khutbah mendengarkan khutbah itu wajib ya. Nah, tetapi mempunyai hak yang besar adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian bagaimana dengan qobliyah subuhnya? Karena habis tuh berqomah, maka dikodok setelah sholat subuh ya. Ini kalau orang udah pada tahu sih mungkin nggak kaget ya. Tapi kalau belum tahu, setelah sholat subuh dia sholat lagi, sholat apaan itu lagi gitu ya. Jadi sholat sunnah itu boleh dikodok. Nah, Rasul pernah melaksanakan hal serupa ya. Jadi tidak sempat lagi, maka mengkodok sholat qobliyah subuh ya. Jadi walaupun dilaksanakannya setelah sholat subuh, tapi niatnya qobliyah subuh kodok karena kelewat. Tapi jangan kelewat terus. Begitu datang ke masjid tinggal 2 menit melulu, ini repot ya. Jadi tidak termasuk terkategori, tidak ya. Jadi kalau umpama kebiasaan kita sudah datang 5 menit, 10 menit sebelumnya,
Tiba-tiba kita datang ke masjid, kemudian waktunya sangat mepet ya, sangat sebentar, hanya 2 menit. Maka laksanakanlah tahiyatul masjid dulu, baru nanti setelah sholat subuh boleh dikodoknya di masjid, boleh di rumah. Tapi sekiranya menimbulkan fitnah ya silakanlah di rumah saja. Kodok sholat subuhnya. Tapi kalau nyampe rumah udah inget kopi, Pak Haji ya, udah nggak keburu lagi. Ya bolehlah, karena kita sudah pada tahu di sini semua ya. Jadi laksanakanlah di sini. Oh ternyata Pak Haji ini, Bapak ini ternyata tadi mengkodok karena datangnya mepet-mepet waktu azan. Subhanallah. Khairum kata Rasulullah, sholat subuh berjamaah, sholat subuh itu qobliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau memang kita betul-betul ya menginginkan kebahagiaan negeri akhirat, maka laksanakanlah qobliyah subuh. Subhanallah, sangat luar biasa. Kaya kita nanti di akhirat. Allahu Akbar ya. Dan Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan sholat Isya ya, dengan berjamaah kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis Muslim, dia sama dengan sholat setengah malam. Ya, sholat qiyamul lail sama dengan sholat setengah malam. Dan barang siapa dilanjutkan setelah sholat Isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka di sisi pahala yang tadi, dia akan juga mendapatkan seperti dia sholat sepanjang malam. Subhanallah. Tadi Pak Haji Isya berjamaah di sini Pak Haji ya tadi ya, semalam ya. Nah, sekarang subuh berjamaah lagi. Ini sangat luar biasa nih pahalanya ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua betul-betul ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keutamaan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ya. Nah, tentu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keutamaan ini akan kita raih, akan kita dapatkan manakala kita berupaya untuk memperbaiki sholat kita. Subhanallah, ini harus kita perhatikan betul-betul tumaninah. Ya, ini sekarang sering saya bawel. Tumaninah sholat itu berhenti sejenak setiap rukun sholat, ketika ruku, ketika sujud, ya, ketika i'tidal. Ini kalau tidak tumaninah, tidak berhenti sejenak, paling pendek, paling singkat. Contoh ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita rukunya kayak begini. Itu paling pendek, berhenti sejenaknya, paling pendeknya membaca subhanallah. Harus berhenti ini, tapi harus dibaca ya, jangan di dalam hati. Subhanallah. Kira-kira berapa detik? Ada 3 detik, 5 detik. Subhanallah. 2 detik paling ya. Nah, berhentilah di situ. Maka harus dibaca, walaupun tanpa dibaca sholat kita sah. Tetapi bacalah ya, karena untuk menambah khusyukan kita juga. Kalau kita dalam keadaan mampu kemudian kita tidak tumaninah sholat, maka khawatir ya sholatnya tidak sah. Kemudian ketika kita melaksanakan sujud, ya ruku dan lain-lain sebagainya, ini ketika kita sujud, anggota 7 badan ini harus menyentuh ya. Kalau dalam keadaan sempurna itu harus betul-betul seperti, mohon maaf nih, kayak peci ya. Peci ini memang agak kurang enak ya dilihatnya kalau agak naik ke atas begini. Apalagi kalau lagi di jalan, kayak si kabayan gitu. Kalau lagi di jalan. Tapi karena kita saking pengen enaknya pakai peci terus begini, kita sujud di atas peci, maka menurut mazhab Imam Syafi'i ini tidak sah sholatnya. Ya. Jadi harus kita atasin begini ya. Biarinlah kayak si kabayan lah, yang penting sah sholatnya. Betul apa enggak? Nah, subhanallah. Kita taatlah sama kiai kita, sama guru-guru kita, sama pendiri ataupun yang dipanutkan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka betul-betul kita tumanina kemudian khusyuk. Nah, subhanallah, ini sangat luar biasa. Ini kadang-kadang ya memang itu tadi, kalau iman kita ini masih iman abangan ya. Masih lagi sholat ingat utang, sholat ingat kerjaan, sholat ingat olahraga. Wah, ntar lagi sujud kadang-kadang ingat ntar pingpong sama siapa ntar di Allah. Jangan begitu kita ya.
Nah, kita hindarilah hal-hal seperti itu. Maka mulailah dari wudhu kita, dari niat kita, niat sholat kita, niat mau berkomunikasi dengan Allah. Nah, itu. Maka insya Allah ketika diniatkan bismillah mulai dari wudhu, kemudian dengan doanya dan khusyuk kita wudhunya, takbirnya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan sampai kita mengucap Allahu Akbar, tetapi habis sholat gua khusyuk nih, pamer sama orang, sholat gua bacaannya mantap nih. Itu berarti bukan Allahu Akbar lagi, saya yang besar kalau kayak begitu. Nah, tapi mudah-mudahan insya Allah ketika kita mengharap kepada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bimbing sehingga semakin hari ibadah kita semakin baik dan kesalahan-kesalahan Allah ampunkan untuk kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesalahan-kesalahan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit-sedikit membawa manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hadzal jam'an ma'huma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.